Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kalian sehat walafiat ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik sampai selesai. Nah, apakah kamu suka secara tiba-tiba mendapat pesan berantai lucu dari grup pesan atau messenger teman atau keluarga? Tidak. Atau kamu pernah membaca teks cerita yang lucu di media sosial? Waduh, seringnya sih dapat SMS, "Selamat, nomor Anda berhasil memenangkan hadiah 200 juta." Atau kalau enggak gitu dapat SMS, "Anda butuh dana darurat." Ya, kalau yang kayak gitu mah SMS penipuan. Bercanda aja itu mah, aku juga pernah kok lihat cerita-cerita yang lucu gitu, biasanya sih di media sosial. Nah, kamu tahu nggak sih, kalau cerita-cerita lucu yang sering beredar di sekitar kita itu merupakan anekdot. Kamu udah tahu belum apa itu anekdot? Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari teks anekdot. Sekarang kita review kembali, apa itu teks anekdot. Anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritikan melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Sederhananya, anekdot itu adalah cerita yang terdiri atas rangkaian kalimat-kalimat lucu. Tapi tidak semua cerita lucu bisa dikategorikan sebagai anekdot loh. Nah, jadi sifat teks anekdot itu lucu. Tujuannya untuk menyindir orang tertentu atau hal-hal tertentu. Kita lanjut ke materi inti. Ya, tentang dan kebahasaan teks anekdot. Kita bahas terlebih dahulu struktur dari teks anekdot. Struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, reaksi. Yang kelima, kode. Oke, itu merupakan 5 struktur dari teks anekdot. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, kode. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu dari struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah pendahuluan atau bagian pembuka. Kemudian yang kedua, orientasi. Awal suatu kejadian saat cerita mulai bergulir. Artinya atau maksudnya, pengenalan mulai dari tokoh, kondisi, latar atau setting, dan lain-lain. Yang ketiga, krisis. Puncak cerita biasanya berisi konflik atau masalah yang terjadi kepada karakter. Jadi, krisis itu ketika puncak masalah terjadi, biasanya diisi dengan sindiran yang akan ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang yang ada di cerita. Yang keempat, reaksi adalah hal yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Jadi, reaksi itu sama dengan tanggapan. Tanggapan yang diberikan orang sekitar atau cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah kode. Kode atau bagian penutup yang berisi amanat atau kritik. Jadi di bagian kode itu adalah bagian yang paling penting yang harus ada di dalam sebuah anekdot. Oke, itu merupakan penjelasan dari struktur teks anekdot. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Jangan sampai kebalik strukturnya ya. Nah, 5 struktur tersebut itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Selanjutnya kita akan ke contoh dari teks anekdot. Nah, itu
merupakan salah satu dari contoh teks anekdot. Judulnya Sakit. Di hari yang cukup cerah di sebuah klinik kesehatan bernama Tongsong, ada seorang bernama Jerry yang mengunjungi klinik tersebut untuk berkonsultasi dan berobat. Tampak terpancar di wajahnya kelesuhan yang cukup parah, tapi pun langsung sigap bertanya mengenai keluhannya. Itu merupakan struktur abstraksi. Abstraksi itu merupakan pembuka. Jadi sebelum ke dialog atau dialog antar tokoh, itu ada paragraf. Nah, paragraf itu namanya abstraksi atau pembuka. Lalu di bagian mana orientasinya? Nah, di bagian ini. Tabib, Anda sakit apa Bapak Jerry? Anda terlihat kurang bersemangat sekali hari ini. Nah, itu merupakan orientasi atau pengenalan mulai dari tokoh, kondisi, latar atau setting. Kalau itu kan menanyakan tentang kondisinya si Bapak Jerry itu bagaimana. Nah, kemudian Bapak Jerry, ini Pak Dokter, saya akhir-akhir ini sulit tidur malam. Nafsu makan juga kurang, sehingga membuat tubuhku menjadi lemas, Dok. Coba saya cek tekanan darah Bapak, kata tabib. Kemudian, Bapak Jerry, iya dok, silahkan, sambil memberikan lengan kanannya. Kemudian dokter pun memeriksa tekanan darah si Jerry, serta mengecek di beberapa bagian tubuhnya. Itu merupakan struktur teks anekdot bagian krisis, karena merupakan puncak masalah. Biasanya itu kan berupa sindiran yang ditujukan. Nah, itu keluhannya apa? Itu masuk di krisis. Kemudian, tabib, tekanan darah Bapak normal. Perut Anda juga baik-baik saja. Kalau boleh, pada bagian mana Bapak merasakan sakit? Nah, itu merupakan struktur dari teks anekdot yang berisi reaksi atau tanggapan. Kemudian, ini Pak sambil nunjuk dadanya. Saya sakit hati Pak, kekasihku dibawa lari orang lain. Bapak Jerry, payah sekali hidupmu, kata tabib. Nah, itu merupakan kode atau akhiran. Nah, itu merupakan contoh dari teks anekdot. Teks anekdot yang berjudul sakit itu kan sebelumnya menceritakan tentang Bapak Jerry yang datang ke dokter dengan keluhan sulit tidur malam, kemudian nafsu makan juga kurang, sehingga membuat tubuhnya itu lemas. Kemudian Pak dokter itu kan mengecek, ini sebenarnya tidak ada apa-apa, atau maksudnya tekanan darah Bapak normal. Pokoknya perutnya juga baik-baik saja, tidak merasakan sakit. Nah, kemudian si Bapak dokter bertanya, bagian mana yang merasakan sakit, Pak? Kemudian Bapak Jerry menceritakan, bagian dada saya, Pak. Saya sakit hati. Nah, ternyata Pak Jerry itu sakit hati karena kekasihnya dibawa lari orang lain, bukan karena sakit karena penyakit, begitu. Itu kan merupakan anekdot. Bagaimana? Sekarang sudah mulai paham bagaimana cara menganalisis struktur teks anekdot kan? Nah, terima kasih sudah memperhatikan atau mengikuti pembelajaran tentang struktur teks anekdot. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Tapi kita membahasnya di pertemuan berikutnya ya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk saya dan kalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.